Halo guys, perkenalkan nama saya Ridayanti dari kelas reguler 2019A akan menjelaskan beberapa kumpulan materi ringkasan manajemen perkreditan. Baiklah, yang pertama pengertian manajemen kredit. Manajemen kredit adalah proses pemberian kredit, penetapan persyaratan kredit, pemulihan kredit pada saat jatuh tempo dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kredit perusahaan. Di antara fungsi-fungsi terkait kredit lainnya, dalam menyalurkan kredit, dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa kelayakan kredit dari seorang calon debitur atau peminjam, mulai dari bagaimana memahami karakternya, mengetahui, dan menghitung kemampuan bayar calon debitur. Melihat keseriusan calon debitur melakukan usaha dilihat dari modal sendiri yang dimiliki, bagaimana terlibat dalam menjalankan usaha, serta tata kelola manajemennya. Jaminan harus diperhatikan apakah layak atau mempunyai nilai yang cukup. Selain itu, kondisi ekonomi mikro dan makro harus juga jadi perhatian sehingga kredit yang disalurkan sehat dan baik. Nah, yang selanjutnya pengertian kredit. Kredit yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji. Dalam pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati perkataan atau kredit. Telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Adapun unsur-unsur kredit yang pertama yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan balas jasa. Selanjutnya, prinsip dasar dan kebijakan perkreditan. Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu yang pertama itu karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, keempat kolateral, yang kelima condition. Nah, yang selanjutnya itu perencanaan kredit, di mana yang dimaksud di sini adalah perencanaan bukan hanya mengenai penggunaan kartu kredit untuk berbelanja, namun juga perencanaan dalam mengambil kredit atau hutang. Prinsip penggunaan kartu kredit ini sama dengan berhutang dahulu, kemudian membayar, kemudian biasanya pada akhir bulan. Nah, selanjutnya prosedur umum perkreditan, di mana prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya, apakah untuk konsumtif atau produktif. Yang selanjutnya, pengawasan dan pengendalian kredit. Secara spesifik, pengertian pengawasan kredit adalah suatu fungsi manajemen dan usahanya untuk penjagaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan dengan benar. Ada pula tujuan dari pengawasan kredit secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mengawasi pengelolaan kekayaan bank serta menghindari penyelewengan yang terjadi. Kedua, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran administrasi bidang perkreditan yang lebih baik. Ketiga, untuk memajukan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha di bidang perkreditan serta mendorong tercapainya rencana yang ada. Keempat, untuk menjaga kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya itu perjanjian kredit bermasalah, di mana pengertian kredit bermasalah yaitu suatu kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai perjanjian atau cedera atau janji, sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian yang memungkinkan timbulnya resiko di kemudian hari bagi perusahaan pembiayaan. Ada pula contoh perjanjian penagihan kredit bermasalah. Pada dasarnya, ruang lingkup perjanjian ini adalah pemberian jasa penagihan, antara lain, tetapi tidak terbatas pada pemberian jasa penagihan piutang. Jadi, di sini salah satu pihak ingin bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan atas kredit bermasalah terhadap tunggakan pembayaran
pembelian tertentu, dan tagihan lainnya dari konsumen atau nasabah yang gagal bayar atau disebut dengan penunggak. Penunggak di sini adalah seorang perseorangan atau badan hukum yang belum ada atau tidak melakukan pembayaran kepada pihak tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh penunggak bersama dan mencangkup identitas penunggak antara lain, tetapi tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, besarnya tunggakan beserta informasi lainnya yang ditentukan oleh pihak yang memberi pinjaman dana atau pembiayaan. Nah, yang selanjutnya itu pembinaan dan pengawasan kredit, di mana pemantauan kredit atau monitoring. Proses pemantauan monitoring debitur merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitoring perkembangan proses pemberian kredit, perjalanan kredit, dan perkembangan usaha sejak kredit diberikan sampai lunas. Selanjutnya itu menentukan suku bunga. Sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu suku bunga. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan peminjam atas pinjaman yang diterima dan imbalan untuk lender atas investasinya. Namun, ada juga ahli lain yang mengatakan bahwa suku bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penyewaan atau pinjaman dana. Ada pula beberapa jenis-jenis suku bunga. Yang pertama, suku bunga tetap. Kedua, suku bunga mengambang. Ketiga, suku bunga flat. Keempat, suku bunga efektif. Kelima, suku bunga anuitas. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.